kita sebagai umat Hindu banyak sekali mempunyai hari raya suci yang patut dirayakan oleh semua umat di Bali. Salah satu di antara adalah hari raya Nyepi, yaitu hari raya yang dimaksud dengan hari pergantian tahun Saka. Jadi kata Saka itu berasal dari seorang yang bergelar Aji Saka yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan kebangkitan dan toleransi antara sesama umat beragama. Karena perkembangan itulah makanya tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Saka Masehi tahun 78 ditetapkan sebagai hari raya Nyepi. Itulah sekelumit tentang asal mula perjalanan Aji Saka ke Indonesia untuk menciptakan hari raya Nyepi. Jadi hubungan antara hari raya Nyepi zaman dulu dan sekarang itu memang sebetulnya tidak ada hal-hal yang patut dibicarakan, sehingga kita lihat sekarang masalah dari persyaratan untuk melakukan upacara hari raya Nyepi. Itu syarat adalah 4 yang namanya catur berata. 1, amati geni yang berarti tidak boleh menyalakan api. Kemudian amati karya yang berarti tidak boleh melakukan kegiatan atau segala macam aktivitas. Ketiga adalah amati lelungan, ya, tidak boleh pergi kemana-mana, tetap tinggal di rumah. Kemudian yang keempat ada amati lelanguan, itulah merupakan yang berarti tidak boleh melakukan hiburan. Nah, itu keempat itulah suatu persyaratan yang sangat berat bagi umat yang kebiasaan hidup sehari-hari beraktivitas, yang merupakan adat budaya orang Bali tak bisa diam. Dengan seluruh diam sehari tidak tahan, sehingga mereka jadi kurang disiplin untuk melaksanakan catur berata penyepian itu karena cukup berat, sehingga terjadilah sedikit perubahan di mana setelah sehari penuh diam di rumah, mulai sore hari mereka mulai berkeliaran, keluar jalan, menikmati kesepian, tidak ada kendaraan, tidak ada aktivitas apa-apa. Jadi anak-anak kelihatan tidur-tiduran di jalan karena merasa tidak akan ada yang mengganggu. Nah, itulah sedikit sekelumit tentang perubahan yang terjadi karena mereka kurang mampu memahami apa artinya jadi catur berata itu sendiri. Itu amat berat, sehingga mereka melanggar dari persyaratan yang disarankan dalam melakukan upacara Nyepi. Nyepi itu sendiri berarti harus kosong, sepi. Sesuai dengan kata-kata sepi itu tidak ada apa-apa, diam semua. Makanya itu dikatakan dia catur berata. Nah, gitulah sedikit tentang tentang catur berata dari penyepian itu sendiri. Jadi sekarang kelihatannya dalam melakukan upacara Nyepi itu adalah untuk menyucikan diri supaya kita itu bisa toleransi, bisa melakukan sesuatu yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, penyucian diri, penyucian Bono Alit dan Bono Agung. Sehingga dibuatlah suatu aktivitas sebelum hari raya Nyepi itu, sehari sebelum hari raya Nyepi, dilakukan aktivitas pembuatan ogoh-ogoh yang berbentuk raksasa yang bersifat Asuri Sampat, jadi sifat yang jahat. Nah, itu sekarang dimusnahkan sebelum hari raya Nyepi untuk bisa kita mawas diri. Itu cara untuk menghilangkan, memusnahkan sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita sendiri supaya kita bisa melaksanakan Dewiyo Sampat. Itu namanya berubah dari sikap yang jahat, sikap yang baik. Kemudian timbullah gejala-gejala yang sedikit miris rasanya karena merasa mempunyai
kekayaan, mempunyai uang banyak, maka bikinlah acara ogoh-ogoh yang bermewah-mewahan, sehingga itu akhirnya bisa menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Sebetulnya tidak perlu bikin ogoh-ogoh yang mewah, yang besar-besar, karena kita kada lihat ada tujuannya, hanya ingin menyucikan diri melalui simbol ogoh-ogoh itu sendiri. Jadi tidak perlu terlalu besar-besar, sehingga itu kan mengurangi makna dari yatnyo itu sendiri. Dalam hal mayatnyo ada 3 syarat, yaitu satu yang namanya satwika yatnyo, yaitu yang sesuai dengan petunjuk sastra agama. Yang kedua adalah tamasika yatnyo, yang merupakan suatu hal yang ingin menguntungkan pribadi. Kemudian raja sikayatnya yang ingin bermewah-mewah, sehingga bergemerlapan, sehingga timbul saling jor-joran, saling bersaing. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Sehingga dari tujuan semula, kalau kita itu ingin mengembangkan toleransi dan kebangkitan kita, ada salah satu dari ajaran agama yang menyebutkan adalah Trisila Pararta, yang berarti 3 sikap perilaku untuk membuat kebahagiaan orang lain, yaitu bakti, asih, dan punya. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan konsekuen, bakti artinya saling menghormati, asih artinya saling menyayangi, mencintai, dan punya berarti saling memberi. Kalau kita bicara bahasa Inggris, itu artinya take and give. Itu yang menyebabkan kita tuh saling toleransi yang kuat, sehingga kita bisa menumbuhkan kesejahteraan lahir dan batin. Itulah tujuan Nyepi yang sesungguhnya. Luna, teman Gung Ama yang lebih konservatif dan menjaga tradisi. Gung Ama, seorang pemuda Bali yang kritis dan penasaran. Gein, seorang yang penuh pengalaman dan bijaksana. Dan Buya, seorang yang peduli dengan perubahan sosial. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Sasya, seorang seniman muda yang tertarik pada seni dan budaya, contohnya menggambar. Semua tak baik saja. Dan ini Jessica, seorang akademisi yang mengamati tradisi Bali dalam perspektif modern. Mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana, selagi masih bisa bersama. Супер немножко начинает посвятить, чтобы у тебя больше подписчиков, каких-то девчонок, которые это тоже воспитывают, и у тебя пойдет энергия, пойдешь. И находишь Ujung cerita A few moments later. Just apa namanya? Benar kata si Keisha tuh.
Aku ada nyatet nih. Yang apa namanya itu? Yang kita harus bayar 165 itu loh. 195. Oh, 195. Apa 195? Nggak tahu, disuruh kayak bayar kas gitu. Oh, yang di grup tuh Iya. farmasinya. Iya. Oh, Tapi katanya kita bakal liburan tahu, kan udah mau liburan. Mau kemana liburan? Nggak tahu, bapakku kayaknya ngajaknya ke Nusa Dua. liburan. Sepeniden ya? Nggak mau nyebrang soalnya. Kayak cepet banget ya. Mau nyepi kan? Oh iya, Ya nggak sih? nyepi tuh loh aku tunggu-tunggu banget tahu. Men kalian di desa kalian ngapain ya kalau nyepi? Udah fix sih kalau gue nggak mau buat gogoh, ya kan Gel? Biasa cowok. Terus gimana? Coba ceritain tentang nyepi kalian. Kalau di desaku nih, nyepi tuh aku biasanya keluar tuh nggak sih? Kalau biasanya nih di desaku, kalau nyepi tuh aku tuh keluar biasanya sama teman-teman, keluarga. Terus ada anak-anak main sepeda, aku sih kayak gitu, ribut gitu. Nggak ada yang bener-bener nyepi. Kalau kalian gimana? Di jalan, kan di jalan tuh nggak ada mobil. Emang nggak ada pecalang kayak petugas gitu? Kalau dulu sih ada, tapi kalau sekarang tuh kayak pecarangnya juga ikut. Pecalangnya Cius, nggak iya, cius. Wow. Dia tuh keluar, Keren sih. ngeliatin kita yang sana sini main-main gitu aja udah. Nggak ada. ditegur? Enggak sih. Kalian gimana? Sama juga? Tapi kalau aku ya dulu banget waktu aku masih kecil gitu, kakekku waktu masih ada kakekku, aku nggak dikasih gitu loh keluar ke jalan-jalan. Iya, aku gitu, tapi dulu. Sekarang beda. Kalian gimana? Kalau yang sekarang gimana? Kalau aku dulu itu tuh benar-benar ketat, bahkan kalau kita keluar rumah pun itu udah benar-benar dimarah sama pecarangnya. Tapi kalau di hari raya nyepinya di jam 12 itu kita tuh udah bisa keluar buat manggang-manggang bareng gitu loh. Itu tradisi di kampungku ya. Tradisi. Tapi kalau sekarang aku kurang tahu. Kalau misalnya di kota itu anak main sepeda banyak sih. Kan biasa. Iya sih. Serius main sepeda? Iya. Bahkan di kampungku ada yang main basket gitu loh. Dia ambil kayak ring basket yang bisa dilipat. Dibawa ke terus jalan? dibuka. Iya. Tapi di kampung gitu juga weh. Kayak pokoknya sebenarnya itu nggak dibolehin. Tapi kan udah banyak tuh orang-orang yang keluar tuh. Makanya semua orang tuh ikut keluar gitu nggak sih? Sampai pecalannya tuh udah nggak bisa nyuruh lagi jangan keluar, tapi tetap keluar kan itu. Itu udah jadinya semua orang ikut keluar. Diam aja, Gung. Kalau Gung gimana? Kalau di desaku, kalau dibilang jelek ya jelek. Kenapa? Kayak gini, kalau pas nyepi itu paginya itu biasanya orang-orang di desaku tuh gini, buat kayak lomba mancing tuh. Tapi gini, Pas iya, tapi lomba mancing itu gini. Cuman orang-orang di Banjar itu aja gini ya, lomba mancing. Berarti satu desa salah dong. Ya, seperti salah. Kalau siangnya masih sepi sih di jalan, karena ya masih siang. Kalau mulai sore itu mulai dah ada yang keluar, ada yang main bola, ada yang main sepeda. Mancingnya itu di mana? Di sungai. Oh iya, kalau cerita dari orang tua dulu tuh yang ku dengar tuh ya, kalau nyepi dulu tuh bener-bener sederhana banget, bener-bener sepi. Kita tuh cuman nyiapin sesajen sama doa aja, tanpa ada teknologi sama hal lain yang mengganggu. Oh, bener banget, Gung. Nyepi sekarang sama nyepi dulu tuh beda banget. Kalau nyepi dulu tuh lebih kerasa, lebih sakral, karena semua masyarakat itu juga patuh dan ngerti gitu loh sama tradisi-tradisinya itu. Iya no, kalau dulu tuh ya suasana di jalan tuh emang kayak sepi banget gitu, nggak ada suara motor, kayak nggak ada suara orang-orang ribut tuh nggak ada. Terus mungkin semua orang tuh kalau dulu tuh masih menghormati ya, kalau sekarang tuh mungkin orang-orang tuh lebih susah untuk kayak menjaga keheningan kayak dulu lagi gitu. Benar sih, benar-benar. Bisa dilihat dari nyepi yang sebelum-sebelumnya kan banyak banget perubahan yang terjadi dari nyepi yang waktu kecil sama yang tahun lalu. Jadi kayak orang tuh kurang menghargai apa makna nyepi itu sebenarnya gitu. Jadi kayak orang-orang tuh lebih fokus sama gadget mereka masing-masing atau membolak-balikan arti atau makna dari nyepi itu sebenarnya gitu kan. Iya. Tapi
Nyepi bukannya itu gini, menjadi bagian dari perkembangan zaman. Misalnya di Amin satu Nyepi itu kan ada pengerupuan namanya, yang ada perdogogoh itu. Misalnya dulu kan perdogogoh itu sederhana, beda kayak sekarang yang benar-benar gede, mewah, itu yang menarik wisatawan. Aku setuju banget. Ogoh-ogoh kan sebelumnya terkenal sebagai penghancur roh jahat ya. Sekarang juga jadi karya seni yang dikenal sama banyak orang. Juga terus juga banyak datang buat lihat ogoh-ogoh. Anak-anak muda sekarang juga banyak yang ikut dalam pembuatan. Jadi kami para seniman juga bisa berkesempatan untuk menunjukkan bakat kita. Banyak juga anak remaja yang ikut, itu juga menandakan perkembangan dari kebudayaan nggak sih? Tapi ya kalau misal dari kesenian itu kan udah oke aja ya perkembangannya. Tapi kalau dari segi spiritualnya kayaknya udah memudar. Jadinya kesannya ogoh-ogoh tuh cuma sebagai perayaan, bukan sebagai simbol dari tradisi kita gitu. Jadi bisa nggak ya kira-kira umat Hindu itu ngejaga antara mana tradisi, mana zaman modern sekarang gitu. Setuju. Kayak semua orang sekarang tuh ya kayak mulai nggak ngerti apa sih arti nyepi sebenarnya tuh. Kayak posting kayak piknik di jalan-jalan, terus kayak bermain di jalan, kayak merasa bangga melakukan itu. Terus kayak gimana kita caranya menyikapi hal itu sekarang? Ada yang punya ide? Gini ya, sekarang tuh kan zaman tuh udah berubah. Kita tuh kayak sulit banget menahan perubahan zaman tuh ya. Jadinya harus kita yang beradaptasi dengan zaman itu. Nah, Nyepi ini tetap menjadi waktu untuk kita refleksi diri meski dengan cara yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai kehilangan makna mendalam dari Nyepi tersebut. Bener, juga setuju. Karena kayak anak-anak kayak kita nih lah, Gen Z kan disebut, itu bisa aja merayakan dengan meriah, tapi sayang juga. Maksudnya kayak boleh kita merayakan secara meriah dengan wah-wahan, tapi di samping itu juga kita harus tahu makna atau arti dari hari raya tersebut. Itu kayak nggak cuma sekedar hanya ngeluarin uang kan untuk ngerasain yang namanya megah-megahan wah-wahan di atas acara tersebut, gitu ya nggak sih? Iya, ya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih caranya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus dilakukan agar Nyepi itu tetap relevan di masa mendatang atau di masa depan? Menurutku itu kita tuh perlu integrasi antara tradisi dan inovasi ya untuk Hari Raya Nyepi ini. Ya jadi kita bisa pakai teknologi lah, bisa mengedukasi nilai-nilai dari sosial dan spiritual dari Hari Raya Nyepi. Biar Hari Raya Nyepi ini nggak jadi ajang buat cuma ya perayaan gitu aja. Yang paling penting tuh kita harus bisa jaga ketenangan satu hari aja, gitu kan? Terus yang paling penting jangan biarkan kemajuan menghilangkan tradisi kita. Benar. Aku percaya juga seninya juga kreativitas bisa jadi media dalam menyampaikan pesan yang dalam. Ogoh-ogoh ogoh-ogoh bisa jadi perayaan juga, tapi yang mengandung spiritual yang tinggi, bukan untuk pamer aja. Jadi harapan aku sih untuk generasi selanjutnya, termasuk generasi kita, itu bisa yang namanya nemuin keseimbangan antara menjalankan tradisi dan juga menerima perubahan yang ada. Benar nggak sih? Benar. Kayak misalkan kalau kemarin-kemarin Nyepi itu digunain buat main-main sama anak-anak, bahkan orang dewasa, orang tua juga. Nah sekarang orang tua termasuk kita yang udah lebih ngerti seharusnya ngasih tahu atau mengedukasi mereka yang sering-sering keluar atau melanggar semua itu supaya nggak kejadian untuk diteruskan atau menjadi suatu kebiasaan di masa depan. Kayak contohnya Nyepi itu syaratnya ada 4, catur berata penyepian. Sekarang semua itu udah mulai memudar karena kita sendiri juga, jadi nggak bisa nyalain orang tua ataupun orang yang di bawah umur dari kita gitu. Jadi kayak ya kesadaran kita sendiri, kita yang bawa, baru kita bisa ngasih istilahnya mempersuasif orang untuk nggak ngelakuin hal yang negatif juga gitu. Itu sih harapan aku untuk Nyepi di masa depan dan yang akan datang ini, kayak gitu. Nah, jadi sekarang gitu kita tuh harus ngingat bahwa tradisi itu bukanlah suatu yang statis. Selama kita menjaga niat yang baik, perubahan itu bisa menjadi hal yang positif. Nah, di tahun ini mari kita menjalani Nyepi ini dengan rasa syukur dan kedamaian apapun bentuknya. Setuju?
Setuju. Bener-bener kan yang kayak tadi kita harus apa namanya? Kita harus bentar ada yang telepon. Ibuku telepon. Halo Ibu. Iya. Jam 5. Oh, sekarang pulang. Oke, bye. Aku disuruh pulang sama ibuku, Ci. Aku juga kayak duluan biasa kan ada tugas. Iya, aku juga Banyak belum buat. banget. Kapan kita praktek ya? Besok. Oh my God. Lagi 2 hari. Kan 2 kali, besok iya 2 hari lagi ya. Aduh, pusing banget. Yaudah deh, mau pulang. Yuk. Duluan ya. Duluan ya, bye. Dah. Tos lu anjir. Bye. Aku juga mau pulang deh. Bye semuanya duluan ya. Mau pulang. Ingat bayar. Pulang kan nih. Ingat bayar ya. Dia yang bayar dia Yang terakhir yang bayar ya. Kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Kan nyepi tuh. Ih, ada yang bahasa Bali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video